Kalian pernah nggak sih lagi asik-asiknya scrolling di sosial media, ini itu cuma buat ngisi waktu sebentar. Tanpa sadar udah ngelakuin hampir 1, 2, atau bahkan 3 jam. Terus saat kita udah berhenti, lu mikir, gue tadi ngapain coba scrolling-scrolling gak jelas. Nah, media sosial itu emang didesain buat kita terus ngerasa betah saat kita scrolling. Dan mereka itu ngasih kita dopamin instan yang bikin kita terus kecanduan. Postingan demi postingan, otak kita terpapar banyak informasi atau biasa sering disebut dengan overload informasi. Menurut sebuah studi dari University of Michigan, Amerika Serikat, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial bisa meningkatkan perasaan depresi dan kecemasan. Bayangin, kita lagi asik scrolling di sosial media bukannya bikin kita jadi bahagia, tapi ternyata malah bikin kita jadi nggak bahagia. Gak cuma itu, penelitian dari University of California menemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan bisa memperpendek rentang perhatian kita. Jadi, kalau kamu merasa sulit fokus atau gampang terdistraksi, bisa jadi itu karena kebiasaan scrollingmu. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 45% anak muda zaman sekarang ini kecanduan media sosial, dan rata-rata mereka menghabiskan waktu sekitar 3 jam sehari untuk scrolling di berbagai platform. Ini bukan cuma buang-buang waktu, tapi juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Gak hanya itu, terlalu banyak waktu di media sosial juga bisa mengganggu pola tidur kita. Cahaya biru dari layar gadget bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur kita. Jadi, kalau kamu merasa sering susah tidur, bisa jadi karena kebiasaan scrolling sebelum tidur. Penelitian-penelitian ini benar-benar membuka mata kita tentang dampak negatif media sosial. Makanya, penting banget buat kita untuk mulai mengatur penggunaan media sosial kita. Kalau kamu merasa habisin waktu terlalu banyak di media sosial, video ini pas banget buat kamu. Gue bakal bagiin 5 tips buat bantu kamu mengurangi kecanduan media sosial. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama dulu, yaitu sadari dan akui kalau kamu itu memang kecanduan media sosial. Pernah nggak sih kalian ngerasa nggak bisa lepas dari media sosial? Langkah pertama buat berhenti dari kecanduan ini adalah sadar dan akui bahwa kalian itu emang kecanduan. Ini mungkin langkah yang paling sulit, tapi juga yang paling penting. Kita semua emang suka scrolling di media sosial, entah ngeliat foto temen, baca berita terbaru, atau cuma buat ngisi waktu. Tapi, kalau ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari dan hubungan kita sama orang lain, saatnya kita jujur sama diri kita sendiri kalau kita itu emang kecanduan. Kita semua pasti pernah ngalamin momen dimana kita ngabisin waktu berjam-jam buat scrolling tanpa tujuan yang jelas. Nggak usah khawatir, mengakui bahwa kita kecanduan itu langkah awal yang sangat baik buat bikin perubahan positif. Dan menurut sebuah studi, rata-rata orang itu ngabisin waktu sekitar 3 jam lebih sehari di media sosial. Bayangin, apa aja yang bisa kita lakuin dengan waktu sebanyak itu kalau kita gunain buat hal-hal yang lain. Dalam sehari itu ada 24 jam. Kalau 3 jam lebih habis buat scrolling di media sosial, itu artinya hampir 1/8 hari kita habis cuma buat itu. Nah, langkah pertama inilah tentang menyadari bahwa ada masalah dan akui kalau kita itu harus ngelakuin sesuatu tentang itu. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu atur waktu penggunaan media sosial. Langkah kedua ini adalah ngatur waktu penggunaan media sosial. Misalnya, kamu bisa atur biar Instagram cuma bisa dipakai selama 1 jam per hari. Ada beberapa cara buat ngatur waktu penggunaan ini. Pertama, gunakan aplikasi pengatur waktu kayak Screen Time di iOS atau Kesehatan Kontrol Digital Orang Tua di Android. Kedua, buat jadwal kapan kamu boleh akses media sosial. Misalnya, cuma saat istirahat makan siang atau setelah selesai kerja. Ketiga, coba jangan gunakan ponsel sebagai pengisi waktu luang. Sebagai gantinya, isi waktu tersebut dengan aktivitas lain yang lebih produktif atau relaksasi. Dengan atur waktu, kita juga bisa ngeliat seberapa banyak waktu yang sebenarnya kita habisin di media sosial setiap harinya. Kamu mungkin bakal kaget lihat angkanya. Selain itu, nantang diri kita sendiri buat patuhin batas waktu ini bisa jadi cara yang menyenangkan buat lihat seberapa disiplin kita bisa. Misalnya, kurangi waktu penggunaan media sosial setiap minggu selama 1 bulan, mulai dari 2 jam per hari, lalu turun dari 1,5 jam, kemudian 1 jam, dan seterusnya. Kamu bakal merasa lebih bebas dan produktif. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu coba kebiasaan baru yang lebih produktif. Langkah ketiga adalah coba kebiasaan baru yang lebih produktif yang bisa gantikan waktu kamu di media sosial. Mungkin kalian bisa coba hal baru kayak membaca, meditasi, olahraga, atau bahkan bikin konten. Dengan menemukan aktivitas yang bikin kamu senang dan merasa puas, kamu bakal lebih mudah alihkan perhatian dari media sosial. Cobalah buat menemukan sesuatu yang benar-benar kamu nikmati. Aktivitas-aktivitas ini nggak cuma buat ngalihin perhatian dari media sosial, tapi juga ngasih kita rasa pencapaian yang nyata. Kamu bisa coba hal-hal yang selama ini mungkin kamu abaikan karena terlalu sibuk dengan HP. Oke, kita lanjut langkah yang keempat, yaitu matikan notifikasi yang bikin distraksi. Langkah keempat adalah matiin notifikasi yang bikin kamu terdistraksi di aplikasi media sosial kamu. Notifikasi adalah salah satu hal yang bikin kita terus-menerus ingin periksa handphone kita. Cobalah matiin notifikasi yang nggak penting dan cuma biarkan yang benar-benar diperlukan. Kamu bisa mulai dengan ngatur notifikasi cuma buat pesan langsung atau panggilan penting. Matikan notifikasi buat like, komentar, dan hal-hal lain yang nggak mendesak.
Dengan begitu, kamu akan terus-terusan tergoda buat buka aplikasi dan lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Selain itu, coba letakkan ponsel kamu di tempat yang nggak mudah dijangkau saat kamu sedang kerja atau istirahat. Ini bakal bantu ngurangin kebiasaan periksa ponsel secara otomatis. Kamu juga bisa manfaatin fitur jangan ganggu pada ponsel kamu. Ini adalah cara yang bagus buat memastikan kamu nggak terganggu selama waktu kerja atau sedang istirahat. Ngurangin notifikasi bisa bantu kita tetap fokus dan produktif. Coba eksperimen ini selama 1 minggu dengan matiin notifikasi media sosial sepenuhnya dan lihat bagaimana perasaan kamu. Banyak orang merasa jauh lebih tenang dan lebih fokus pada tugas-tugas penting mereka. Oke, kita lanjut langkah yang terakhir, yaitu jaga koneksi sosial di dunia nyata. Langkah terakhir adalah jaga koneksi sosial di dunia nyata. Media sosial emang membantu kita tetap terhubung dengan banyak orang. Tapi, jangan lupa pentingnya interaksi langsung. Luangkan waktu sebentar buat ketemu teman atau keluarga secara langsung. Ini bisa sangat membantu ngurangin ketergantungan kamu pada media sosial. Interaksi langsung ngasih kita kesempatan buat bangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Selain itu, kegiatan sosial kayak gini juga bisa jadi cara yang menyenangkan buat bersantai dan ngilangin stres. Ingatlah bahwa kualitas hubungan kita dengan orang lain lebih penting daripada jumlah pengikut atau like di media sosial. Hubungan yang nyata dan dalam adalah salah satu cara yang terbaik buat merasa terhubung dan puas dalam hidup. Meskipun media sosial bisa bantu kita tetap terhubung, nggak ada yang bisa menggantikan kehangatan interaksi langsung. Nah, itulah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi kecanduan media sosial. Ingat, langkah pertama adalah menyadari dan mengakui bahwa kita itu emang kecanduan. Lalu kita bisa mulai dengan mengatur waktu penggunaan, mencoba kebiasaan baru yang lebih produktif, terus mematikan notifikasi yang mengganggu, dan menjaga koneksi sosial di dunia nyata. Harapannya dengan melakukan langkah-langkah ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mendapatkan kembali waktu berharga kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ingat, perubahan kecil hari ini bisa membawa dampak besar di masa depan. Tujuan gue buat video ini bukan buat ngelarang kalian main media sosial, tapi lebih kepada mengajak kalian untuk mengurangi kecanduan supaya hidup kita lebih seimbang dan produktif. Media sosial itu bisa sangat bermanfaat kalau kita gunain dengan bijak. Gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.